Keputusan Pemprov DKI Jakarta untuk kembali membuka bioskop menjadi kabar baik bagi penggemar film. Ya, keputusan tersebut diiringi dengan sejumlah persyaratan agar tetap mematuhi protokol kesehatan penanganan corona yang berlaku. Setelah berbulan-bulan tutup akibat pandemi corona, pemerintah DKI Jakarta akhirnya memberi izin bioskop untuk kembali beroperasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menekankan agar warga tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan meski aturan telah dilonggarkan. Saya perlu ingatkan kepada semua kita bahwa kondisi di Jakarta sangat tergantung kepada kedisiplinan kita menjaga protokol kesehatan. Sejumlah aturan diterapkan bagi penonton, diantaranya jarak antara tempat duduk 1,5 meter, penonton dibatasi hanya 25% dari kapasitas ruangan. Selama pemutaran film, penonton dilarang berpindah tempat duduk dan alat makan, disterilisasi atau memesan lewat aplikasi. Selain itu, penonton disarankan agar isolasi mandiri selama 14 hari usai mengunjungi bioskop. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa dampak setelah bioskop di Jakarta kembali dibuka? Sudah tersambung dengan kami ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pak Pandu Riono. Selamat siang, Pak Pandu. Selamat siang, Mbak. Apa kabar? Baik, Pak Pandu. Semoga kabar baik juga menyertai Anda. Pak Pandu, langsung saja saya ingin tanyakan pandangan Anda bagaimana terkait dengan dibukanya kembali bioskop di Jakarta saat ini. Iya, jadi kita sekarang kan masuk masa transisi. Ya, ini transisi pertama. Salah satu kegiatan yang diizinkan dibuka adalah bioskop. Dan ini menarik karena menimbulkan persangkaan bahwa kenapa kok harus tempat yang berisiko ini dibuka. Tetapi sebenarnya diizinkan bioskop itu bukan berarti semua bioskop akan dikasihkan izin. Jadi pada bioskop-bioskop yang sudah mulai siap, ada aturan-aturannya, mereka mengajukan izin ke Pemda DKI dan Pemda DKI akan mengecek apakah betul persyaratan-persyaratannya sudah dipenuhi. Kalau sudah dipenuhi, maka diizinkan dibuka dan terus diawasi. Jadi kita betul-betul menjaga supaya risiko yang dikhawatirkan tinggi itu tidak perlu terjadi. Baik, kalau terkait protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker dan sebagainya, ini memang bisa diatur lah ya, bisa didisiplinkan masyarakat. Yang dikhawatirkan adalah kemudian berada di satu ruangan, sirkulasi udaranya seperti apa di dalam satu ruangan selama berjam-jam bersama-sama? Ya, nggak berjam-jam lah, tapi kan jangan filmnya jangan sampai 5 jam. Kan minimal maksimal kan 2 jam ya. Jadi sebenarnya ini persyaratannya adalah yang pemilik bioskop itu betul-betul harus melakukan perbaikan sirkulasi di dalam gedung. Jadi mereka harus membuka dalam waktu tertentu, nanti setiap gantian sebelum acara berikutnya atau pertunjukan berikutnya ada pergantian udara. Dan juga disiapkan filtrasi yang baik untuk menyaring pendingin supaya tidak ada mengandung virus. Dengan demikian maka persyaratan itu yang memang harus dipenuhi oleh bioskop karena kita juga ingin kalau bioskop itu sudah mulai dibuka jangan sampai terjadi penularan yang dimulai dari karena banyaknya penduduk yang memanfaatkan bioskop. Dan bioskop penting sekali untuk menjamin itu karena kan penonton juga masih khawatir. Kalau mereka sudah bisa menjamin, tentu harapannya bioskop dibuka dan ada penonton yang mau datang untuk menikmati bioskop, film di bioskop. Baik Pak Pandu, ada saran jika film ini sebaiknya harus dijeda, misalnya dari 60 menit film, total 180 menit film dijeda di tengah-tengah dibagi 2 waktunya. Lalu ada juga saran ketika menonton setelahnya harus isolasi 14 hari. Pentingkah saran ini dilakukan oleh setiap nanti warga yang menonton di bioskop, Pak Pandu? Ya, nggak perlu sampai begitu berlebihan ya. Tetapi yang penting tadi nggak perlu isolasi. Karena kan isolasi kan itu hanya kalau memang memasuki ruangan yang memang atau memasuki daerah-daerah yang memang risikonya tinggi.
ya atau memang sudah ada penularan. Nah ini kan tidak. Jadi dari awal kesiapan pengusaha bioskop itu yang penting menjamin sirkulasi yang baik di ruangan tertutup tadi, ya kan. Jadi supaya penonton bisa menikmati dan merasa aman. Karena ini penting sekali supaya penonton juga harus disadarkan bahwa kalau mereka sedang sakit atau ada gejala sebaiknya tidak menonton. Jadi ini kan sebenarnya tanggung jawab kita bersama. Baik, pengelola bioskop harus memperhatikan sirkulasi udara selama film berlangsung. Terima kasih Pak Pandu Riono sudah bergabung bersama kami di Ainews Siang. Pemirsa, pandemi corona belum akan berakhir. Tugas pasukan Nubika TNI Angkatan Darat juga belum selesai. Sepak terjang satuan nuklir biologi dan kimia itu masih sangat dibutuhkan. Sudah lebih 7 bulan Kompi Zeni Nuklir, Biologi dan Kimia Nubika, TNI Angkatan Darat terlibat dalam penanggulangan COVID-19. Sejak pemulangan WNI dari Wuhan, Cina hingga persiapan Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, pasukan Nubika berada di garis terdepan. COVID-19 menunjukkan peran penting Kompi Nubika yang merupakan gabungan Korps Zeni dan Kesehatan. Pandemi COVID-19 menjadi sarana latihan sekaligus ujian bagi Indonesia menghadapi Perang Dunia Ketiga yang diprediksi menggunakan senjata nuklir, biologi, dan kimia Nubika. Meski tidak ikut berperang dan mengembangkan senjata Nubika, Indonesia tetap harus memberikan perlindungan terhadap rakyatnya. Seperti pada saat pandemi corona yang hingga kini belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Kita masih punya banyak keterbatasan. Kita ini saat ini untuk mengatasi COVID ini kita baru memiliki satuan Nubika di daerah itu hanya 1 peton. 1 peton itu 30-an orang. Itu pun alatnya juga masih sangat minimal. Tapi walaupun dengan minimal, dengan kerja keras kita, dengan semangat kita maksimalkan untuk berperan. Kompi Nubika dibentuk 22 April 1986. Kompi ini satu-satunya satuan yang dimiliki Indonesia mengantisipasi ancaman bahaya nuklir, biologi, dan kimia. Kompi Nubika berada di bawah Pusat Zeni Angkatan Darat. Zeni menjadi salah satu kecabangan tertua di jajaran TNI Angkatan Darat. Korps Zeni melaksanakan fungsi teknis militer di daerah pertempuran maupun pangkalan. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Stefan Antoni Patinama, Ainews melaporkan. Penyelundupan ratusan ekor burung dilindungi digagalkan petugas pelabuhan Tanjung Perak. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Ainews Siang.